Halo Victorians, kembali lagi ya. Selamat datang kembali di channel Victory Jogja. Dan seperti biasa ya, saya Mirza selaku wakil pialang dari PT Victory International Future Cabang Yogyakarta akan menemani Anda untuk memberikan informasi ya mengenai pergerakan pasar, terutama di pasar komoditi emas dunia dan juga pasar komoditi minyak dunia sepanjang minggu lalu. Sekaligus juga nanti saya akan coba memberikan analisis untuk pergerakan harga di dua pasar yang sama untuk satu minggu ini ya. Dan ini tidak usah berlama-lama ya, saya mau langsung saja masuk ke pasarnya dulu karena ya kalau Anda ada yang ngikutin ya pergerakan harga emas, wah ini minggu lalu luar biasa dan masih dilanjut sampai ketika video ini dibuat ya di hari Senin tanggal 21 Oktober ini. Ini mungkin Anda yang rutin ngikutin ya dari minggu ke minggu ya, rutin ngikutin beritanya, Anda mungkin untuk sekarang sudah mulai bosan ya dengar berita bahwa harga emas kembali lagi mencatatkan rekor tertinggi baru ya ini karena memang ya komoditi emas ini sepanjang tahun ini luar biasa ya 2024. Dari kalau nggak salah saya baca itu harga emas ini per minggu lalu ya, per minggu lalu sudah mencatatkan kenaikan sekitar 30% sepanjang tahun ini saja ya. Sepanjang tahun ini saja di 2024 sudah naik sekitar 30%. Mantap ya. Dan ini Anda bisa Anda bisa buktikan di toko emas juga ya. Nggak cuma harga emas dunianya, tapi harga emas di toko itu kalau saya tidak salah ingat di bulan Januari itu range-nya di sekitar 1 juta rupiah per gram. Kemudian minggu lalu saya cek itu harganya sudah 1.350.000-an ya. Jadi betul ya sudah 30% lebih sepanjang tahun ini. Dan ini kalau ngelihat dari grafiknya ya yang harga emas dunia minggu lalu rekor tertingginya di $2.720 per troy ounce. Dan pada saat video ini kami take ya, kami bikin, harga emasnya sudah melanjutkan kenaikan, ini tertingginya tercatat di $2.732 per troy ounce. Nah ini mungkin ada yang bertanya-tanya ya, karena kalau kita lihat di yang 2 minggu sebelum ini ya, 2 atau 3 minggu sebelum ini, Anda mungkin ingat ya harga emasnya ada sedikit penurunan kan, dari 2685 kemudian terkoreksi turun sampai 2600 itu ya, tapi kemudian dia naik lagi itu kenapa? Ya. Nah di sini kita akan bahas itu dulu. Yang pertama mungkin ini ya, kalau Anda ingat dari beberapa video yang minggu-minggu sebelumnya, saya selalu menyampaikan bahwa emas ini adalah salah satu komoditi yang digemari oleh investor yang kemudian mencari aset yang aman ya, aset yang aman di tengah kondisi yang tidak pasti. Salah satu kriteria aset yang aman, safe haven, itu adalah aset yang mana mereka belinya gampang, kemudian ketika kondisi yang tidak pasti ini sudah hilang ya, mereka jual lagi aset itu gampang. Dan salah satunya ya emas ini. Nah, apa yang menyebabkan kondisi kemudian tidak pasti ya? Nah, ini kalau Anda juga ngikutin berita, mungkin Anda sudah tahu ya kalau di bulan November itu akan ada pemilu presiden di Amerika Serikat ya. Kalau di Indonesia kan sudah Februari kemarin, dan bahkan hari Sabtu atau Minggu kemarin itu sudah pelantikan presiden baru kan, Pak Prabowo sama wakilnya ya, Kaisang. Dan kalau di Amerika Serikat ini masih masa-masa ya kampanye ya, masih masa-masa kampanye, dan pemilunya akan diadakan di awal November besok. Jadi kurang lebih sekitar 2 minggu lagi ya, 2 atau 3 minggu lagi. Dan ini
antara dua ini ya, Kamala Harris ke penggantinya Joe Biden. Nah, Joe Biden ini presiden yang sekarang harusnya kan memang masih mencalonkan ya sebagai petahana. Tapi karena mungkin kondisi kesehatannya kurang memungkinkan ya, beliau juga sudah lumayan berumur, mengundurkan diri dan dari Partai Demokratnya diganti oleh Kamala Harris yang sebelumnya ya wakil ya. Kemudian di sisi Republiknya ya itu kembali lagi ya, Donald Trump mencalonkan lagi sebagai calon presiden. Nah ini seru ya, karena kalau Anda ngikutin berita juga ya, di antara dua calon ini masih belum ada yang kelihatan jelas ya. Saya ngelihat dari situs berita A misalkan, itu di situ condong Trump, kemudian potensi menangnya berapa. Kemudian di situs berita yang B, di situ mungkin agak condong di Kamala Harris, tapi persentase menangnya juga berapa. Dan itu selisihnya masih ya pendek-pendek. Jadi ini masih, dan kita masih belum bisa tahu ya kalau nanti yang menang entah Trump atau Harris ini kebijakan ekonominya yang mau diambil seperti apa, ada kebijakan seperti apa. Jadi ini ada ketidakpastian yang muncul, dan kembali lagi kan, kalau ada kekhawatiran ya itu tentang kondisi geopolitik, ekonomi, apalagi di Amerika Serikat ya, yang ini adalah ekonomi terbesar di dunia. Orang-orang pasti nyari safety, nyari keamanan, dan salah satunya di emas ini. Belum lagi ditambah kalau Anda ngikutin berita dari Timur Tengah itu juga masih belum beres. Bahkan terakhir itu dari Israel, kemudian Iran, kemudian Lebanon ya. Ini masih belum ada tanda-tanda mau ada gencatan senjata ya. Bahkan tadi kayaknya saya lihat berita itu ada yang bilang kalau tiga ini pokoknya selama yang satu belum berhenti ya udah yang lainnya nggak bakal berhenti. Wah, ya, itu lama itu mungkin prosesnya ya. Dan dikhawatirkan kan kalau ini nanti sekutu-sekutunya sampai ikut ya kan, itu bisa memicu perang dunia ketiga. Wah, ini banyak sekali ketidakpastian, makanya terus ya ini orang-orang pengennya berlindung di aset yang aman dan harga emasnya bisa naik terus. Nah, itu dari sisi analisanya ya minggu lalu. Nah, kalau untuk minggu ini bagaimana? Ya, kalau minggu ini ya berhubung ini dari sisi fundamentalnya Anda seperti yang tadi saya sampaikan ya, kondisinya masih nunggu ketidakpastian yang itu selesainya kita nggak tahu. Pemilu presiden itu masih awal November, kemudian kondisi di Timur Tengah itu selesainya kapan kita nggak tahu jadwalnya. Potensi kenaikannya masih lumayan tinggi ya, jadi masih bisa ada kenaikan. Bahkan ini ketika di awal tahun kemarin saya dengar ada analis yang membicarakan, oh ini potensinya harga emas bisa sampai ke 3.000. Nah ini awal tahun mungkin agak mustahil ya, tapi dengan kalau ngelihat kondisinya sekarang ada potensi ya, sampai akhir tahun bisakah nyentuh 3.000 ya, kita tunggu. Tapi untuk minggu ini dulu ya, di sini saya minggu lalu sudah coba tarik di time frame daily itu dengan indikator bukan pakai tools ya, namanya Fibonacci expansion. Dan di situ saya dapatkan target kenaikan potensinya itu di sekitar 2736.90 ya, 2737. Dan ketika video ini dibuat harganya sudah hampir sampai situ ya. Ini udah di 2730, tinggal sedikit lagi. Dan kalau kemudian harga emas bisa break ke atas 2737, kalau kita nyari target yang lebih pendek, mungkin saya bisa arahkan ke sini ya. Di time frame H4 kita bisa pakai level resisten mingguan, dan di situ ada 2748 sampai kemudian di 2776 ya. Jadi 2737 kemudian 2748 terus dilanjut ke 2776 ya. Itu target kenaikan yang untuk minggu ini. Tapi kalau untuk jangka panjang ya bulanan ya, kalau 2736 ini bisa break, di atasnya Anda bisa lihat ada target ke 2818. Jadi memang masih lumayan panjang. Dan kalau soal koreksi turun ini saya belum bisa bilang apa-apa ya, karena kondisinya seperti ini.
Justru kalau saran saya Anda yang bertransaksi ya, pakai indikator-indikator tertentu. Kalau indikator Anda menunjukkan sinyal ada penurunan, ya biarkan aja harga emasnya turun. Anda nanti bisa ngambil transaksinya, tetap ambil transaksi long ya, atau transaksi buy dari bawah aja. Jadi kalau sell-nya mungkin bisa agak dihindari dulu, seperti itu. Itu untuk market goldnya. Kalau untuk berita ya, ini masuknya minggu keempat di bulan Oktober, belum minggu terakhir ya, tapi nah minggu keempat itu biasanya fokusnya adalah, nah ini apa namanya, Anda bisa lihat di jadwalnya ya, yang hari Kamis fokusnya adalah berita ini ya, flash manufaktur dan flash service, indeks PMI. Jadi PMI ini adalah indeks ya yang melaporkan aktivitas bisnis di satu negara ya, aktivitas bisnis sektor manufaktur dan juga jasa. Ini rilisnya bersamaan ini nanti dari Perancis, kemudian dari Jerman, kemudian dari Inggris, dan juga dari Amerika Serikat. Kalau Anda yang transaksinya fokusnya di emas, pasti jelas ya fokusnya di yang berita Amerika Serikat. Jadi kalau Anda nyari berita yang terjadwal yang bisa dipakai untuk bertransaksi, ya berarti itu jadwalnya yang hari Kamis. Tapi di luar itu sekali lagi ya, perhatikan kondisi fundamental yang di luar sana, info tentang pemilu AS seperti apa, kemudian info di Timur Tengah seperti apa. Karena selama dua itu belum ada kejelasan, saya rasa harga emasnya masih bisa ya merangkak lagi lebih tinggi ya. Seperti itu. Kemudian untuk market oil ya. Nah, kalau untuk market oil ini mungkin kebalikan dari pergerakan harga emas ya, yang minggu lalu naik terus. Kalau minyak ini minggu lalu di awal minggu sempat turun, tapi kemudian sepanjang minggu dia flat ya. Jadi Selasa, Rabu, Kamis ini Anda lihat pergerakannya flat di situ-situ aja. Sampai ini saya tarik level support sama resistennya ya. Dan yang beberapa kali dites itu level supportnya, sampai akhirnya di hari Jumat beberapa jam terakhir sebelum close market, harganya break ke bawah level support. Nah, kalau ngelihat seperti ini, kalau sudah break dari level support berarti kan trennya turun ya kan, trennya turun. Jadi kalau Anda mau ngambil transaksi jangka pendek, saya bisa ambil saran ini ya, karena area support di sekitar 6980 ini sekarang akan jadi area resisten. Dan kalau nanti harganya naik ngetes di 6980 dan nggak tembus, Anda bisa ngambil sell lagi. Targetnya kemana? Targetnya Anda bisa kejar di sini ya, 68.0. Dan kalau untuk yang mau transaksi jangka pendek. Tapi kalau saya pribadi ya, analisa daily saya pribadi, mungkin ini karena harga minyak ini sekali lagi ya di sekitaran di bawah harga 70 itu adalah harga yang relatif murah, bisa dibilang harga yang rendah ya, terutama kalau kita ngelihatnya tahun ini. Sebagai pengingat, tertingginya tahun ini tuh di harga 88, kemudian terendahnya di harga 65. Jadi di sekitaran 69 ini lebih dekat dengan level terendahnya. Artinya kalau Anda mau transaksi dengan mindset jangka panjang, paling nggak sampai akhir tahun ya, ini mungkin lebih efektif kalau Anda ambil transaksi buy juga ya. Jadi beda dengan emas ya. Kalau emas itu mungkin Anda mau transaksi ngambil beli ya kan, itu harga udah tinggi, mosok masih beli lagi ya. Tapi kalau emas ini lebih enak karena kalau minyak ini lebih enak karena harganya sekarang cenderung di bawah. Jadi kalau misalkan mau beli lebih oke ya. Dan nggak ada gangguan untuk permintaan juga kan, masih stabil. Udah ditunggu aja. Jadi kalau saya pribadi, saya mungkin akan nunggu harganya ke sekitar 68 untuk kemudian ngambil posisi buy ya. Dan kalau ada yang mau averaging, bisa nargetin di sekitar 66 sama di 65 seperti itu. Untuk targetnya ya, ini level Fibo daily yang Anda lihat di grafik ini bisa dijadikan patokan ya untuk target transaksinya. Kalau saya mungkin menyarankan di 68 ini buy, nanti targetnya di 7180. Sementara kalau Anda ada yang mau sell jangka panjang ya, ini masih nunggu lama ya, di sekitaran 75 lah. Di 75.30 nanti targetnya kembali lagi di 71.80. Ya,
Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk informasi market minggu ini ya. Dan seperti biasa, disclaimer, informasi ini ya sekali lagi ya sifatnya hanya sebagai edukasi, bukan merupakan anjuran ataupun perintah ya, saran, anjuran ataupun perintah untuk Anda bertransaksi di pasar komoditi berjangka ini. Kalau Anda menginginkan atau membutuhkan saran yang lebih detail, terutama kaitannya dengan besaran modal yang dibutuhkan, kemudian rencana transaksinya, targetnya berapa, sampai kemudian manajemen resikonya seperti apa, Anda bisa hubungi kami di channel Instagram Victory Jogja ya, @vif_jogja. Silahkan DM di situ. Nanti akan kami hubungkan ke finansial konsultan kami yang sudah dan wakil-wakil pialang yang sudah berpengalaman. Untuk Anda bisa konsultasi di situ ya, dan jangan lupa itu follow juga akun Instagramnya, karena di situ Anda bakal dapat info-info mengenai update-update market ya yang menarik, jadi bisa Anda ikutin di situ. Terus kalau Anda merasa video ini bermanfaat ya, bisa klik itu tombol like-nya, dan jangan lupa klik juga tombol subscribe ya, supaya Anda nggak ketinggalan untuk informasi-informasi market berikutnya. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Dan ya terakhir saya ucapkan yang mau bertransaksi di minggu ini, semoga Anda marketnya bergerak dengan sesuai dengan rencana Anda. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih dan salam profit.